Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya baik, perkenalkan nama saya Ahsanul Kholikin. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin memimpin berjalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk pemateri yang pertama saya berikan kepada saudari Alifah Syahranti, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kedudukan bahasa dan fungsi bahasa. Bahasa merupakan wahana dalam penyampaian ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Perannya sebagai bahasa persatuan didasarkan pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Perannya sebagai bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah benar-benar menjadi wahana dalam penyampaian ilmu pengetahuan serta media untuk mengungkapkan seni sastra dan budaya bagi semua warga Indonesia yang berlatar belakang budaya serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia merupakan sarana untuk memperkenalkan seni dan budaya suatu daerah ke daerah yang lain. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terdapat 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Melalui bahasa, setiap individu dapat melakukan komunikasi 2 arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu. Kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti satu sama lain akan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Ketiga, sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini bisa menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku. Ya baik, terima kasih kepada saudari Alifah Syahranti. Untuk pemateri selanjutnya ialah kepada saudari Dita Retnawulandari, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ya baik, terima kasih kepada saudari Dita Retnawulandari. Untuk pemateri selanjutnya ialah kepada saudari Atsila Sabani Nurul Arifin, kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan
Dasar sejarah yang menetapkan kedudukan bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda, ditetapkannya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi di berbagai wilayah Nusantara. Pada akhirnya bahasa ini lebih dipahami oleh penduduk Nusantara dibandingkan dengan bahasa daerahnya masing-masing. Selain itu, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda akan merasa sulit jika tidak ada alat pemersatu. Alat pemersatu itu adalah suatu bahasa yang dapat digunakan dalam menyatakan pendapat, kehendak, dan sebagai jembatan dalam kesenjangan komunikasi antara suku-suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal tersebut juga tertera dalam Undang-Undang 1945 Bab 17 Pasal 36. Sehingga pada Kongres Sumpah Pemuda disebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang satu yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Ya, terima kasih kepada Saudari Asila yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Azizah Dwi Khairunisa, kepadanya dipersilahkan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Yang kelima, alat komunikasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, ada penghubung kepentingan pemerintah. Yang kelima, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ya, mungkin itu adalah materi terakhir yang tadi telah dijelaskan oleh Saudari Azizah. Dan semuanya bisa ditarik kesimpulan. Untuk kesimpulan yang akan dijelaskan, yang akan disampaikan oleh Saudari Siska Amelia, kepadanya dipersilahkan. Nah, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Ya, mungkin sampai di sini saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan di hati sekalian, dimohon maafkan. Dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena kami masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.